Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari Perjanjian Lama sebagai satu biblical foundations untuk renungan kita pagi hari ini. Mari kita buka Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9. Kita akan melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat, saya akan baca dalam versi terjemahan baru. Saya akan bacakan ayat-ayat ini kepada kita sekalian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab gug yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi berterima kasih Tuhan. Kami masih diberikan momen di dalam hidup kami untuk kami sebentar akan menyambut hari Natal. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang kami mengerti tentang kedalaman sukacita dari Natal. Berapa besar pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Berapa besar damai sejahtera yang Tuhan karuniakan dan anugerahkan kepada kami di dalam kehadiran dari Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami sekarang sudah berkumpul di tempat ini dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati satu persatu kami yang sudah hadir. Tuhan juga berkati untuk masing-masing orang yang Tuhan sudah hadirkan di tempat ini. Berkati orang-orang tersebut, berkati kami dan juga berkati hamba-Mu yang akan bicara. Dan kiranya Tuhan sudi untuk pakai bejana tanah liat yang remuk dan retak ini untuk kemuliaan nama Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur sedalam-dalamnya. Amin. Saudara, di dalam kalender gerejawi, kita punya beberapa hari perayaan yang sangat besar, seperti misalnya hari Good Friday, hari Jumat Agung, hari Paskah, maupun juga misalnya hari Natal. Nah, di dalam kalender gerejawi itu, sebelum gereja itu merayakan akan hari-hari besar itu, biasanya ada satu periode di mana gereja diberikan kesempatan untuk mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan diri, ya, untuk lebih mengerti tentang makna hari-hari besar tersebut. Jadi menjelang Jumat Agung dan Paskah di dalam kalender gerejawi kita biasanya punya satu periode yang disebut sebagai periode Lent. Ya, itu merupakan satu periode di mana kita diajak untuk memeriksa diri dan juga merenungkan akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sebelum nanti akhirnya pada waktu kita hadir di dalam kebaktian Jumat Agung dan Paskah kita lebih mengerti dan lebih sadar akan berapa besar nilai dari salib Yesus Kristus dan kebangkitannya untuk kita. Nah, demikian juga pada waktu kita akan sebentar merayakan yang namanya Christmas, pada waktu kita akan menyambut Natal, maka sebelum Natal itu tiba, gereja itu menyediakan satu periode di mana sekali lagi kita diajak untuk mempersiapkan hati. Supaya apa? Supaya pada waktu Natal itu tiba, kita mengerti lebih dalam tentang signifikansinya. Dan periode yang diberikan oleh kalender gerejawi sebelum Natal itu disebut sebagai periode Advent, ya, Advent. Advent itu apa artinya? Advent itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah kedatangan. Ya, Advent itu sama dengan coming, ya, jadi kehadiran atau yang namanya kedatangan. Nah, di dalam masa-masa Advent, maka gereja itu merenungkan mengapa kita memerlukan kedatangan Yesus Kristus. Apa signifikansi kedatangan Yesus Kristus? Ya. Nah, saudara, tanpa masa-masa Advent seperti ini,
pada waktu orang Kristen itu langsung masuk ke dalam Natal, maka yang namanya sukacita Natal itu akan menjadi sukacita yang dangkal, sukacita yang superficial. Ya. Jadi bahkan kalau saudara itu melewatkan Advent, maka waktu saudara itu masuk ke dalam Natal, maka Natal itu menjadi satu festivity of the year end gitu ya. Menjadi satu sekedar pesta di akhir tahun yang bahkan orang nggak Kristen pun bisa merayakan. Nah ini kita sebentar akan memikirkan tentang rally doa sebelum kita masuk ke dalam KKR Natal tanggal 7 Desember. Lalu pada waktu kemudian kita diskusi ada satu orang yang ngomong, itu ya kayaknya waktu rally doa yang kesekian itu di hari Jumat malam kayaknya nggak akan banyak orang datang deh. Karena apa? Karena karena kebanyakan kantor mereka akan mengadakan yang namanya Christmas dinner atau Christmas party. Ya, saya dulu waktu kerja di Australia Post gitu, saya juga pernah yang namanya diajak untuk Christmas party. Christmas dinner sama staff, ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, minum, makan ini kayak minum itu terus hahaha di kantor dan seterusnya. Itu Christmas party. Ya, nah waktu kita itu sebagai orang Kristen dan kita kehilangan momen Advent, maka yang kita lihat di dalam Natal apa? Natal ya cuma diskon besar-besaran. Natal itu cuma apa? Ya Natal itu cuma ya pohon Natal yang sangat besar dan sangat berkilau-kilau itu di mana tuh? Bukan di Dubai, yang di Auckland di sini itu, yang di Auckland Domain, whatever lah namanya. Itu, yang Pak Hendra sering pergi lah, tempat itu misalnya. Ya, Britomart, ya cuma itu saja dengan berbagai macam perayaan-perayaan yang ada dan seterusnya. Nah, waktu kita itu masuk ke dalam Advent, saudara, maka kita tuh diajak untuk sekali lagi merenungkan kenapa ya kita ini memerlukan yang namanya Natal. Ya, dan bahkan di dalam Advent, saudara, kita secara khusus akan diajak untuk kita tuh memikirkan sebetulnya tentang kegelapan diri kita, tuh, kegelapan dunia ini yang memerlukan kedatangan Yesus Kristus. Sehingga justru di dalam Advent, kita pada waktu merenungkan betapa susahnya kita sehingga Yesus Kristus itu, kalau seandainya Yesus Kristus itu tidak hadir, kita bisa lebih melihat signifikansi dan sukacita besar yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehadirannya. Sehingga ketika kita betul masuk ke dalam Natal, sukacita kita menjadi sukacita yang jauh lebih dalam, menjadi sukacita yang jauh lebih sejati, dan menjadi sukacita yang jauh lebih esensial ketimbang sukacita karena kita mendapatkan barang yang kita inginkan dengan harga yang paling murah di dalam tahun itu. Ya. Nah, waktu kita merenungkan Advent, saudara, maka meskipun kita sekarang ada di dalam tahun 2025 dan di dalam kalender kita sekarang, kita ini ada di dalam kurun waktu Masehi, Anno Domini AD. Tapi Advent itu senantiasa akan meletakkan kita di dalam kurun waktu sebelum Masehi. Perayaan Advent itu akan membawa kita untuk duduk dan membawa kita untuk terdiam di dalam periode before Christ itu. Kita akan senantiasa dibawa di dalam periode before Christ di dalam Advent. Nah, hari ini kita akan secara khusus memikirkan tentang beberapa pengertian dan juga layer dari Advent, dari masa-masa kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Nah, di dalam sejarahnya, maka gereja sejak abad ke-12, dari sejak satu tokoh biara yang bernama Bernard Clairvaux abad ke-12, itu gereja sudah mengenal ada 3 macam layer dari Advent. Ya, 3 macam aspek di dalam Advent. Nah, 3 macam aspek di dalam Advent ini itu kita rayakan bersama-sama di dalam minggu-minggu Advent. Ya, kita akan walk through satu persatu layer-layer di dalam Advent ini, dan hopefully ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih siap dan orang yang lebih berharap dan lebih punya longing waktu kita akan menyambut yang namanya Natal. Pertama, saudara, aspek atau layer Advent yang pertama itu adalah layer Advent yang disebut di dalam sejarah gereja itu sebagai Adventus Redemptionis. Adventus Redemptionis. Adventus Redemptionis itu apa? Adventus Redemptionis itu merupakan satu pengertian Advent di mana kita itu menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dalam inkarnasinya. Itu Adventus Redemptionis. Apa itu yang namanya inkarnasi? Inkarnasi itu bukan reinkarnasi. Inkarnasi itu berarti tindakan Allah, anak, yaitu Yesus Kristus untuk dia datang menjadi manusia, ya, di
palungan di Bethlehem dan melayani kita selama 33,5 tahun. Ini merupakan aspek Advent yang pertama. Jadi kita merayakan kedatangan Yesus Kristus di dalam apa? Di dalam inkarnasinya. Ini adalah aspek Advent yang pertama. Sekali lagi yang disebut sebagai Adventus Redemptionis oleh gereja. Nah, di dalam aspek yang pertama dari Advent ini, pada waktu kita merayakan kedatangan Yesus Kristus dalam inkarnasinya, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita berusaha dan kita masuk ke dalam pergumulan orang-orang di dalam perjanjian lama. Ya, orang-orang di dalam perjanjian lama yang mereka itu senantiasa hidup di dalam masa-masa penantian mengharapkan Mesias yang Tuhan janjikan itu betul-betul hadir. Nah, ini merupakan satu disiplin yang sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen kita menghidupi kekristenan kita itu terputus dari akar perjanjian lama. Tapi kita mesti sadar bahwa yang namanya orang-orang perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, meskipun mereka adalah secara ras itu orang-orang Yahudi, tetapi secara rohani mereka adalah bapak-bapak leluhur kita. Gitu. Jadi di dalam masa-masa Advent, saudara, kita masuk ke dalam pergumulan orang-orang seperti ini, umat Tuhan di dalam perjanjian lama, yang mereka itu mendapatkan janji Tuhan yang pasti. Satu kali kelak, maka yang namanya benih perempuan itu akan kuberikan kepadamu untuk dia menimpa dan akan meremukkan yang namanya kepala ular. Itu merupakan janji Advent yang pertama di dalam seluruh kitab suci. Dan ribuan tahun orang-orang Yahudi itu menantikan kapan benih itu akhirnya datang. Ya, dan setiap, bisa bayangkan ya, di dalam kebudayaan orang-orang Yahudi selama ribuan tahun, setiap kali ada seorang ibu itu mengandung, mungkin orang itu akan selalu pikir, jangan-jangan ini anak yang dijanjikan itu, jangan-jangan ini Mesias yang dijanjikan itu, jangan-jangan ini juru selamat yang Tuhan sudah janjikan selama ribuan tahun tersebut. Ya. Nah, saudara, pada waktu kita melihat yang namanya tradisi Advent ini, saudara, kita sekali lagi masuk ke dalam perjanjian lama. Kita berusaha untuk menghidupi kembali kesulitan orang-orang dalam perjanjian lama. Kita berusaha untuk mengenang kembali dan berusaha untuk revive lagi itu pengalaman bagaimana kita mengharapkan akan juru selamat. Betapa kita tuh sungguh-sungguh longing untuk ketemu Yesus Kristus. Ada satu kisah dalam Injil Lukas ketika Simeon itu mengatakan kepada orang tua Yesus Kristus, Yusuf dan Maria, sekarang apa? Sekarang kata Simeon, aku boleh pergi karena sekarang mataku sudah melihat keselamatan daripadamu. Nah, gereja di dalam aspek yang pertama dari Advent, ya, Adventus Redemptionis, itu berusaha untuk sekali lagi ya, kita menghidupi pengalaman tersebut. Ya, kita berusaha untuk mengingat kembali sukacita dari jemaat mula-mula, dari orang Yahudi mula-mula, ketika mereka akhirnya punya pengalaman bertemu dengan Juru Selamat yang dijanjikan dari kapan? Yang dijanjikan sejak kisah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara, di dalam tradisi gereja, maka tradisi gereja itu ya, saudara, mereka punya satu praktek yang disebut sebagai O antiphons. O antiphons. O antiphons itu apa? O antiphons itu merupakan satu tradisi untuk gereja itu menyanyi, memuji Yesus Kristus dan mengharapkan kedatangannya tanpa mereka menyebutkan nama Yesus Kristus di dalam nyanyian tersebut. Jadi yang namanya O antiphons itu biasa dinyanyikan oleh gereja tanggal 17 sampai tanggal 23 Desember. Dan di dalam periode 17 sampai 23 Desember, maka gereja itu punya 7 lagu yang senantiasa dinyanyikan untuk memanggil Yesus Kristus. Ya. Jadi tanpa menyebut namanya. Jadi gereja itu memanggil supaya yang namanya wisdom itu datang. Gereja itu memanggil supaya yang namanya Adonai, Lord itu akhirnya hadir dalam dunia. Gereja itu merindukan supaya yang namanya the root of Jesse, ya, tunas Daud itu, tunas Isai itu hadir di dalam sejarah mereka. Gereja itu berdoa supaya yang namanya the key of the kingdom itu, kunci kerajaan itu akhirnya betul-betul Tuhan turunkan. Gereja itu berdoa dan gereja menyanyi supaya yang namanya terang fajar itu akhirnya hadir di dalam kegelapan mereka. Dan gereja meminta supaya yang namanya Rex Gentium itu, supaya raja itu boleh Tuhan sendiri karuniakan sebagaimana yang dia janjikan kepada Daud. Dan yang terakhir, saudara, maka gereja itu memohon supaya yang namanya Immanuel itu hadir. Nah, Yesus Kristus di dalam periode O antiphons itu terus-menerus dipanggil dan terus-menerus diharapkan dengan 7 titel yang
itu ada dalam perjanjian lama tanpa mereka itu menyebut Yesus Kristus sama sekali. Kenapa gereja melakukan seperti itu? Karena itu pergumulan orang-orang perjanjian lama. Orang-orang perjanjian lama mereka hanya tahu pokoknya Tuhan janjikan Mesias. Tapi Mesiasnya siapa? Mesias namanya apa? Mereka nggak ngerti. Makanya di dalam O Antiphons mereka sama sekali tidak menyebutkan nama Yesus Kristus. Nah, di dalam lagu yang terakhir dari O Antiphons mereka mendambakan kedatangan Immanuel. Dan lagu yang tadi kita nyanyikan pada lagu yang pertama, O come Immanuel, Vini Vini Immanuel. Ini merupakan satu lagu terakhir dari rangkaian O Antiphons. Pada waktu kita menyanyikan lagu O come Immanuel, kita ngapain? Kita bergabung sekali lagi ya, di dalam pergumulan orang-orang perjanjian lama. Dan kita mengharapkan, Tuhan, Engkau yang menjanjikan Immanuel itu hadir. Sekarang berikan Immanuel itu kepada kami supaya kami orang-orang Israel itu kami boleh menerima penghiburan kami. Saudara. Jadi sekali lagi kita masuk ke dalam pengharapan orang-orang perjanjian lama tersebut. Ya. Dan pada waktu kita masuk ke dalam pergumulan orang-orang perjanjian lama seperti ini, pada waktu kita tuh relive the experience of this Old Testament people, orang-orang perjanjian lama yang mereka cuma tahu janjinya Tuhan, tanpa mereka pernah tahu kapan mereka akan ketemu dan siapa orang yang akhirnya dimaksud. Maka di dalam perayaan Advent, aspek yang pertama ini ya saudara, kita diingatkan betapa bersyukurnya kita, berapa diberkatinya kita. Kalau hari ini kita boleh mengerti bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus yang dia lahir 2000 sekian tahun yang lalu di Bethlehem. Kita diingatkan betapa blessed kita itu sebagai orang-orang Kristen, betapa kita itu penuh diberkati. Kita diberkati jauh lebih besar ketimbang apa yang pernah dialami oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kita jauh diberkati oleh Allah ketimbang apa yang pernah dialami oleh Musa. Bahkan ketika Musa itu mengalami yang namanya mengalami teofani pada waktu dia meminta show me thy glory. Kita mungkin juga lebih diberkati dari siapa? Dari orang-orang Israel yang mereka berjalan di padang gurun dan mereka melihat bagaimana Tuhan itu menghukum Mesir dan mereka melihat yang namanya demikian banyak keajaiban-keajaiban padang gurun. Kita jauh lebih berbahagia dari mereka. Karena apa? Karena pengharapan mereka bukan itu. Yang paling utama, pengharapan mereka adalah berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan kita hari ini pada waktu kita merayakan Advent, di dalam aspek yang pertama itu ya, aspek Advent di dalam pengertian kedatangan Yesus Kristus di dalam inkarnasinya, Adventus Redemptionis. Kita sekali lagi saudara disadarkan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang diberkati karena kita sudah percaya kepada Juru Selamat itu. Dan kita mengerti jelas apa yang dia sudah kerjakan bagi kita sekali dan selama-lamanya melalui apa yang dituliskan oleh kitab suci, saudara. Itu pengertian dari Advent yang pertama. Advent yang pertama juga sekaligus pada saat yang sama menyadarkan kita berapa besar kita tuh seringkali take for granted akan kedatangan Yesus Kristus. Kalau orang di dalam perjanjian lama, mereka sedemikian mengharapkan dan mereka bilang, aku rela mati hari ini karena aku sudah melihat Juru Selamatku di dalam bentuk bayi 8 hari. Berapa besarnya kita sangat-sangat bersalah pada waktu kita menganggap kedatangan Yesus Kristus dan iman kita kepada Dia dan fakta bahwa Dia adalah Allah dan Juru Selamat yang betul-betul dalam sejarah itu sesuatu yang kita bisa anggap enteng itu saja. Berapa besar saudara kerugian kita pada waktu kita akhirnya melihat bahwa saya lebih baik menahan diri saya untuk memberikan seluruh hati saya kepada Kristus karena saya anggap dia hanya sekedar omongan papa mama, omongan gereja doang. No, waktu saudara lihat di dalam sejarah ini pengharapan seluruh zaman dan seluruh orang-orang di dalam yang namanya perjanjian lama. Sekali lagi saudara, di dalam aspek yang ini aspek yang pertama dari Advent dalam pengertian kedatangan Yesus Kristus secara utuh di dalam inkarnasinya. Advent mengingatkan kita untuk kita senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan ucapan syukur bahkan ketika saudara itu sekarang ada dalam pergumulan yang sangat berat dan penuh dengan air mata. Karena apa? Karena saudara sudah berjumpa dengan satu pribadi yang dari sejak penciptaan Tuhan sudah janjikan untuk memberikan kepada kita pengampunan dan hidup yang kekal. Aspek yang kedua saudara dari Advent. Selain gereja itu merayakan Advent di dalam pengertian kita masuk lagi dalam pergumulan orang-orang perjanjian lama, Adventus Redemptionis, maka gereja juga melihat ada aspek yang kedua daripada Advent. Apa itu? Kalau saudara pikir, oh itu kedatangan Tuhan Yesus yang nanti yang terakhir. Betul, tapi
belum sampai situ dulu ya. Nah, aspek yang kedua yang seringkali dikatakan oleh gereja dan diajarkan sejak abad ke-12 itu disebut sebagai yang namanya Adventus Sanctificationis. Ya, Adventus Sanctificationis. Maksudnya apa? Maksudnya pada waktu gereja itu merayakan Advent, kita bukan hanya sekedar mengenang kedatangan Yesus Kristus di masa lalu saja, tapi kita juga kemudian dipersiapkan untuk kita menerima kedatangan Yesus Kristus in the present gitu, di dalam masa kini kita, saudara. Nah, apa maksudnya? Nah, waktu kita melihat di dalam seluruh kitab suci, maka kita menyadari bahwa Yesus Kristus itu dia bukan hanya sekedar hadir di masa lalu, dia bukan hanya sekedar diberikan di masa lalu pada waktu 2000 tahun yang lalu, tetapi pada waktu saudara melihat perjanjian baru khususnya, maka saudara akan menemukan bahwa Yesus Kristus itu senantiasa diberikan kepada kita hari ini melalui yang namanya firman dan melalui yang namanya sakramen. Saudara, itu Yesus Kristus sekali lagi di-offer, diberikan kepada kita untuk kemudian kita terima. Bahkan saudara, pada waktu saudara melihat di dalam perjanjian baru, ada satu pengajaran di dalam surat Yohanes, kitab-kitab Yohanes maupun kitab yang dituliskan oleh Paulus, bahwa sebetulnya kita ini apa sih? Kita itu sudah dipersatukan oleh Kristus. Kalau sudah ikut terkait kemarin Pak Budi bahas bagian ini ya, kita itu sudah mengalami namanya union with Christ. Christ itu sudah diberikan kepada kita, tetapi pada saat yang sama konsekuensi dari union with Christ, kita secara mistis dipersatukan dengan Kristus adalah apa? Adalah bahwa kita tuh harus mengejar yang namanya communion with Christ itu. Yang namanya union, kapan-kapan, yang namanya union, saya dipersatukan oleh Roh Kudus kepada Kristus, itu merupakan dasar untuk saya boleh mengalami communion dengan Yesus Kristus. Mengalami apa? Mengalami yang namanya persekutuan dengan Yesus Kristus. Dan sekali lagi ya saudara, pada waktu kita melihat bersama-sama, Kristus itu senantiasa diberikan kepada kita, bukan hanya masa lalu, tapi hari ini, in the very present, melalui firman dan melalui sakramen. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita itu masih punya hati Advent tersebut? Pada waktu orang di dalam perjanjian lama, mereka mengharapkan kedatangan Kristus. Mereka menyadari bahwa hidup mereka itu porak-poranda. Hidup mereka itu kehilangan akan satu relasi yang hidup dengan Tuhan. Hidup mereka itu senantiasa dibebani oleh dosa. Mereka melihat sekeliling mereka, tanah perjanjian tersebut sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Mereka melihat yang namanya misalnya, yang namanya bait Allah itu juga sudah pernah dinodai. Dan mereka melihat mereka tidak pernah bisa lepas dari dosa mereka, karena berkali-kali mereka harus senantiasa mempersembahkan korban demi korban demi korban demi korban di dalam bait Allah. Itu yang namanya Advent. Pada waktu Advent itu muncul, sudah bergumul dengan seluruh kesesakan, dengan seluruh beban yang menindih akan hidup seluruh bangsa Israel. Nah sekarang, pada waktu sudah menyadari bahwa yang namanya Yesus Kristus itu juga di-offer untuk saat ini melalui sakramen dan juga melalui firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, kalau saudara itu nggak punya hati Advent, saudara, maka setiap kali Yesus Kristus di-offer melalui firman, melalui sakramen, saudara akan menepis itu semua dan saudara akan anggap itu semua tidak penting dan juga tidak relevan untuk hidup saudara. Karena apa? Again, karena saudara tidak tahu sebetulnya siapakah saudara itu di hadapan Tuhan. Saudara tidak punya hati itu loh, hati yang ini ya, mengharapkan kedatangan Kristus senantiasa di dalam momen-momen hidup kita hari ini. Waktu saudara melihat akan, saya ingat satu kali ini ya, satu pengkhotbah yang Tuhan itu sangat berkati, Paul Washer gitu. Dia mengatakan satu kalimat, satu ilustrasi ini. Saya pernah ngomong ini di kebaktian yang sebelumnya ya. Satu kali waktu dia menjadi satu orang missionary di Amerika Selatan, dia berenang di satu lautan, di satu pantai itu. Lalu pada waktu dia berenang, saudara, dia melihat ada satu orang itu yang sedang tenggelam. Satu orang itu sedang tenggelam di belakang dia. Dan pada waktu orang itu pelan-pelan mulai tenggelam dan berteriak-teriak minta tolong, dan dia akhirnya mendekati orang tersebut, dia melihat bahwa sebetulnya orang yang sedang tenggelam tersebut itu secara fisik tidak lebih besar daripada dia. Itu hanya sekedar anak remaja yang sedang tenggelam dan tubuhnya dan kemudian ototnya tidak sebesar tubuh yang dimiliki oleh si Paul Washer. Gitu. Tetapi saudara, pada waktu dia menyadari orang itu sedang tenggelam, dia tahu dia tidak bisa langsung segera tolong orang tersebut. Dan bahkan akhirnya ada banyak orang yang menyadari anak itu sedang tenggelam. Mereka pelan-pelan mau panggil teman-teman yang lain dan bersama-sama, mungkin 5-6 orang dewasa itu pelan-pelan mendekati anak yang sedang tenggelam itu dan akhirnya mereka menyelamatkan dia. Pertanyaan kenapa?
Pertanyaan kenapa? Kenapa pada waktu satu orang tahu sedang ada anak remaja yang pelan-pelan tenggelam, dia tidak langsung tolong anak itu. Kenapa saudara? Karena cuma satu. Karena pada waktu anak itu tenggelam, anak itu cuma tahu satu hal. Dia perlu untuk punya pegangan apapun itu untuk membuat dia tidak mati di dalam air. Untuk dia punya satu pegangan membuat dia terus-menerus bisa mengapung. Dan pada waktu orang itu tenggelam dan orang mengalami putus asa seperti itu, maka kekuatan yang dia gunakan untuk meraih, untuk kemudian bergulat dan untuk akhirnya menggenggam apapun yang ada di sekitarnya, itu akan jauh lebih besar daripada kekuatan yang dia bisa keluarkan kalau dia sedang baik-baik saja. Itulah kenapa pada waktu ada anak itu tenggelam, semua orang nggak berani cuma sendirian tolong anak itu. Kalau anak itu bisa dapat tangan kakinya, maka kemungkinan besar orang yang tolong pun akan tenggelam. Karena apa? Anak itu cuma punya satu hal dalam hidupnya. Dia cuma punya desperation. Dia tidak punya apa-apa lagi kecuali orang atau siapapun yang dia bisa raih. Nah, saudara, pada waktu kita melihat sekali lagi bagian ini ya, yang namanya kedatangan Yesus Kristus itu diberikan senantiasa di dalam firman dan juga di dalam sakramen. Maka yang namanya Advent untuk aspek yang kedua ini, itu mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh desperate, saudara. Kita tuh desperate. Tanpa Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus Kristus kita tuh bukan siapa-siapa. Tanpa Yesus Kristus itu menolong kita, maka kita tuh akan senantiasa ada di dalam dosa-dosa kita yang sama. Kita akan senantiasa jatuh di dalam godaan-godaan yang sama. Kita akan senantiasa merasa yang namanya empty dalam hidup ini. Kita akan kehilangan our first love akan Yesus Kristus. Kita akan kehilangan apa? Kita akan kehilangan yang namanya the sense of the beauty of the presence of God di dalam hidup kita pada waktu kita menepis Dia yang sudah ditawarkan di dalam bentuk firman dan juga bentuk sakramen. Ada satu, I think siapa ya? Mungkin Luther ya. Dia pernah ngomong satu kalimat ini. Sebagaimana Yesus Kristus itu, bayi Yesus Kristus diletakkan pada waktu Advent yang pertama di dalam palungan tempat makan binatang. Dan dia seperti digambarkan sebagai satu substance yang memberikan hidup untuk kemudian dimakan. Maka Yesus Kristus di dalam pelayanannya dan juga di dalam firman, dia di-offer sebagai apa? Sebagai roti surga untuk jiwa kita. Roti surga untuk jiwa kita. Pertanyaan adalah, waktu kita tuh merasa, saya bisa hidup tanpa roti surga tersebut, selama-lamanya kita akan menepis dan kita akan meremehkan setiap offer dari firman Tuhan yang menghadirkan Kristus di dalam hidup ini. Saudara, Advent itu bukan hanya sekedar kita menghidupi pengalaman orang-orang Israel zaman dulu waktu Yesus Kristus belum datang. Tapi hari ini, waktu kita tuh mendengar Kristus diberikan kepada kita melalui firman dan juga melalui sakramen. Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita ini penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan ini. Perasaan saya ini bersyukur karena mendengar atau mendapatkan hal ini. Nah, kalau saudara misalnya di dalam masa ini, saudara pada waktu mendengarkan Yesus Kristus di-offer kepada saudara melalui sakramen dan firman, saudara juga gak rasa apa-apa. Apa ya, kita berani membayangkan kalau kita misalnya hidup dalam perjanjian lama, kita akan punya ini ya, longing yang sama akan Mesias yang dijanjikan tersebut. Mungkin enggak sama sekali. Sekali lagi saudara, waktu kita memikirkan Advent di dalam pengertian yang kedua, the present coming of Christ yang diberikan melalui firman dan juga melalui sakramen. Pada waktu kita memikirkan aspek yang kedua ini, Adventus Sanctificationis, kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen kita harus apa? Kalau dalam aspek yang pertama tadi kita harus live our gratitude gitu. Kita menyadari diri kita sebagai orang yang sangat diberkati. Tetapi di dalam aspek yang kedua kita juga harus kayak diingatkan oleh Advent bahwa kita harus menjadi orang yang faithful, orang yang watchful untuk kita tidak menerima Yesus Kristus kita tidak take for granted akan kehadiran Yesus Kristus. Kita harus senantiasa punya faithfulness untuk kita menghampiri Dia. Faithfulness untuk menyadari akan kebutuhan kita. Bukan pada waktu masa lalu ketika kita belum percaya kepada Dia. Tapi ketika saat ini saya sudah menyebut diri saya sebagai orang Kristen. Saya masih perlu Yesus Kristus karena saya tahu tanpa Dia saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Dia saya pasti detik ini akan jatuh ke dalam dosa yang sangat-sangat mengerikan. Tanpa Dia saya akan kehilangan pengalaman untuk mencicipi itu. The glimpse of the face of God. Tanpa Yesus Kristus yang di-offer di dalam yang namanya firman Tuhan. Pertanyaan sekali, apakah kita punya kerinduan yang sama untuk bagian itu? Lalu yang terakhir, saudara, yang ketiga. Selain
Advent itu bicara tentang kehadiran Yesus Kristus di masa lalu, Adventus Redemptionis, atau juga kehadiran Yesus Kristus di masa kini, Adventus Sanctificationis. Maka aspek yang ketiga dari Advent, seperti yang kita mungkin sudah tebak adalah kita menantikan kehadiran Kristus di masa yang akan datang, di dalam seluruh kemuliaan dan di dalam seluruh ininya, di dalam seluruh gemilangnya gitu. Dan gereja menyebutnya sebagai Adventus Glorificamus. Sekali lagi, the coming of Christ in His glory and in His majesty. Adventus Glorificamus. Kita menantikan kedatangan Kristus yang berikutnya pada waktu kita merayakan Advent. Dan bahkan di dalam pengertian gereja, sejarah gereja, maka aspek Advent yang terakhir ini, aspek Advent yang ketiga, kita sedang berkumpul untuk menantikan kapan Yesus Kristus itu akan turun ke dalam dunia untuk kedua kalinya di dalam seluruh kemuliaannya, merupakan aspek yang paling penting di dalam seluruh perayaan Advent. Seperti satu him yang menyanyi, seperti satu him kuno ya, yang mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, lekaskanlah harinya tiba. Iman pun akan tampaklah. Dan sangkakala pun akan berbunyi. Tuhan akan turun kembali. Nyamanlah jiwaku. Nyamanlah jiwaku. Itu nyanyian apa? Itu nyanyian Advent. Mengharapkan Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Dan kenapa sekali lagi kita mengharapkan Kristus datang kedua kalinya? Karena kita tahu kita dan dunia kita sudah rusak oleh dosa, saudara. Kita sudah broken di dalam dunia ini. Dan kita tahu di dalam diri kita sendiri, kita tidak punya resources untuk kita memulihkan apa yang kita sudah rusak. Kita perlu orang dari tempat lain. Kita perlu juru selamat yang bukan dari dunia ini, tetapi ada di dalam dunia ini untuk kemudian membuat yang namanya langit dan baru itu tiba. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ikut satu apologetic seminar di Auckland gitu. Terus di dalam apologetic seminar itu, maka ada satu sesi di mana ada begitu banyak LSM, lembaga swadaya masyarakat ya, non-profit organization Christian, yang mereka diberikan kesempatan untuk mereka bersaksi. Apa yang sedang mereka kerjakan, ini organisasi apa, dan mereka juga mengundang orang-orang yang terbeban untuk boleh berbagian di dalam pelayanan organisasi tersebut. Sudah tahu, di Auckland ini ada satu organisasi yang mereka secara khusus, organisasi Kristen yang mereka secara khusus berperang untuk menghadapi yang namanya child trafficking. Anak-anak kecil dari berbagai macam penjuru dunia itu dikumpulkan, diculik, dibeli dan seterusnya, dan akhirnya mereka dijual sebagai budak-budak seks di berbagai macam tempat itu. Lalu orang itu mengatakan kita sudah berbagian di dalam penyelamatan anak-anak ini dan sekian banyak anak sudah selamatkan. Organisasi Kristen yang lain lagi mereka datang dan mereka menyampaikan bagaimana mereka terlibat untuk mengentaskan yang namanya poverty dari keluarga-keluarga yang begitu banyak yang ada di dalam New Zealand dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, waktu sudah melihat sekeliling kita, saudara, maka saudara akan tahu dunia kita ini broken dan kita tuh actually left hopeless di dalam kekuatan diri kita sendiri. Saudara lihat kemana-mana itu, saudara menemukan yang namanya begitu banyak immorality dan perversion. Saya pernah ngomong tuh sama anak-anak pemuda itu. Kita ya sekarang cuma punya definisi itu LGBT itu yang kita ketar-ketir, LGBTQ plus gitu. Plusnya itu apa? Plusnya karena itu indefinite gitu. Itu kita nggak akan tahu kata apa lagi. Sekarang kita cuma punya LGBTQ plus, saudara. Tapi pada waktu kekristenan itu dicabut, pada waktu akar kekristenan itu diambil dari satu kebudayaan, maka tidak ada batasan untuk orang itu tidak ada batasan untuk orang itu mengekspresikan identitas seksualnya kalau tanpa kekristenan. Hari ini kita cuma punya LGBTQ+. Tapi siapa yang berhak untuk mengatakan bahwa nanti kalau ada satu lagi ekspresi gender yang lain, itu merupakan satu hal yang kita harus tolak. Siapa yang berhak mengatakan itu kalau tidak ada worldview Kristen yang menaungi itu? Sekarang ini saudara, yang namanya pedofilia itu dianggap sebagai kejahatan. Tapi kalau misalnya tidak ada kekristenan berakar dalam satu culture, tinggal tunggu waktu yang namanya pedofilia itu juga merupakan satu ekspresi seksualitas yang sah. That's my choice, my body, my choice, my gender, my choice. I make my own gender. Sudah tahu yang namanya bestiality, itu orang, berhubungan dengan binatang. Itu apa itu? Ya, sekarang kita anggap itu, buset itu crime bener, itu crime.
Tapi siapa yang akan bisa tebak, saudara? Kalau saudara itu mencabut yang namanya kekristenan dari kebudayaan, bahwa satu kali kelak itu tidak akan menjadi satu preference. Ya, saudara tahu yang namanya nekrofilia. Itu orang berhubungan dengan mayat. Buat kita itu gila banget. Ya karena apa? Ya, karena kita ini Kristen gitu. Tapi siapa yang akan bisa menjamin satu kali kelak nekrofilia itu tidak menjadi salah satu gender preference? One of the plus yang ada di dalam singkatan terus, nggak ada, saudara. Dunia kita ini semakin lama semakin perverted, saudara. Semakin lama semakin perverted. Dan bukan hanya sekedar immorality saja. Berkali-kali saudara juga akan melihat yang namanya injustice di mana-mana. Orang dari ras ini menindas ras yang itu. Saudara melihat yang namanya sekali lagi perang di mana-mana, global pandemics. Lalu juga yang namanya persekusi kepada orang-orang Kristen seperti yang tadi kita sudah doakan. Orang-orang di Sudan, di Nigeria, mereka yang sekedar dibantai begitu saja. Dan kita tidak punya jaminan bahwa orang-orang yang akan membantai mereka itu dihadirkan di dalam yang namanya pengadilan. Belum lagi climate crisis dan seterusnya. Kita orang Indonesia ya, kalau sudah baca berita, itu katanya hujan di Jakarta. Sudah dengar gak itu? Hujan di Jakarta itu mengandung mikroplastik, sudah. Mikroplastik. Gila, hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Itu terus gimana? Ya, sekarang saya tuh kalau cuci dishes itu, yang plastik-plastik saya keluarin, saya cuci manual. Jadi cuma piring-piring aja yang masuk. Agak repot tapi ya gimana lagi. Alam kita sudah tercemar. Adik saya satu kali pernah ngomong, ada satu penelitian, saya nggak tahu dia baca dari mana, valid atau tidak, tapi dia bilang kalau misalnya seluruh unsur plastik di dalam tubuh kita itu diekstrak, itu bisa bikin 1 sendok plastik yang kecil tuh. Katanya gitu. Saking banyak mikroplastik, saudara. Saking banyak mikroplastik yang sudah mencemari akan lingkungan makanan dan juga tanah kita dan seterusnya. Climate crisis, mikroplastik dan juga saudara ke Australia itu, the Great Barrier Coral Reef sudah hancur di mana-mana. Belum lagi masalah-masalah yang seperti cancer dan seterusnya. Kita kehilangan akan orang yang kita kasih dan seterusnya. Ya bahkan kita hari ini juga masih bergumul dengan apa? Dengan dosa-dosa kita, dengan our shame, guilt, and regret. Kepahitan-kepahitan kita dan seterusnya. Dunia ini tidak beres. Dunia tidak beres. Dan pada waktu kita menyadari, Tuhan seumur hidup ya, saya akan bergumul dengan dosa saya seperti ini. Seumur hidup ya, saya akan melihat dunia saya akan makin lama sedang bergumul. Abad ini adalah merupakan satu abad yang sangat-sangat penting karena abad ini kemungkinan besar adalah pertama kalinya dalam sepanjang sejarah Islam Kristen, maka Muslim akan jauh melampaui jumlah orang Kristen di dalam seluruh dunia. Kita nggak tahu ke depan akan jadi apa. Kita melihat dunia ini sudah penuh dengan berbagai macam kehancuran dan oleh karena itu kita mengharapkan apa? Kita senantiasa mengharapkan, kita dipanggil untuk mengharapkan dan menantikan kapan Kristus akan datang kedua kalinya. Waktu kita merenungkan aspek yang ketiga dari Advent ya, Adventus Glorificamus, kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Kita mengharapkan akan kedatangan juru selamat kita untuk memperbaiki langit, memperbarui langit dan bumi yang sudah rusak ini. Memperbaiki apa? Memperbaiki kehidupan manusia yang sudah rusak. Untuk apa? Untuk memberikan dan untuk buat kita boleh ada dalam persekutuan di dalam blissful glory dengan juru selamat yang mengasihi kita. Advent pada aspek yang ketiga ini mengajarkan kita supaya kita di dalam pergumulan at the present kita senantiasa hopeful. Karena apa? Tuhan sudah menjanjikan langit yang bumi dan baru itu akan datang. Dia mengatakan satu kali kelak dia akan datang kembali. Pada waktu kita menantikan kedatangan Advent yang ketiga, juga jangan lupa aspek Advent yang ketiga, jangan lupa, bukan hanya kita dipanggil untuk menjadi hopeful bahwa dunia yang jahat ini akan berhenti. Satu kali kelak akan dunia yang baru dengan Yesus Kristus bertahta di sana. Kita juga diingatkan selain menjadi hopeful bahwa kita perlu menjadi merciful. Kita perlu menjadi merciful. Karena apa? Karena pada waktu dia datang kedua kalinya, tidak ada lagi pengharapan untuk orang-orang yang belum percaya. Mereka memperoleh yang namanya pengampunan dosa. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang merciful, untuk share the gospel kepada orang-orang tersebut. Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, atau siapapun. Waktu kita merenungkan Advent, saudara, seluruh Advent itu mengajak kita untuk berseru kepada Yesus Kristus. Come, Lord Jesus. Oh, datanglah Tuhan Yesus. Advent yang pertama menantikan kedatangan Dia. Advent yang kedua, aspek yang kedua juga menantikan kedatangan Dia. Aspek-aspek yang ketiga
memanggil kita untuk sekali lagi berseru dan mengharapkan Kristus datanglah. Kristus datanglah karena Engkaulah pengharapan kami dan berikan kepada kami hati untuk panggil orang juga percaya kepadamu. Bila kiranya pada waktu kita merenungkan Advent pada kali yang pertama ini kita semakin lama semakin dipersiapkan dan kita semakin dibuat lebih peka akan berapa besar anugerah Tuhan yang Tuhan itu nyatakan kepada kita melalui Dia mengaruniakan anaknya dan melalui Dia mengaruniakan iman untuk percaya kepada Sang Putra. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepada Tuhan dan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau menyadarkan kepada kami akan berapa perlunya kami akan Yesus Kristus ya Tuhan. Bukan hanya ketika kami belum jadi orang Kristen, tapi ketika hari ini kami menyebut diri kami sebagai orang Kristen, kami berada di hadapan Tuhan dan kami malu ketika kami mengingat berapa besar kami seringkali jauh daripada Tuhan. Dan kami memerlukan Kristus setiap saat di dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih karena Tuhan mengangkat kepala kami dan menengadahkan kami untuk kami memandang dan berharap akan kedatangan Kristus yang kedua di tengah-tengah dunia kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang menaruh seluruh telur kami di dalam dunia ini ya Tuhan, tanpa kami mengingat bahwa hidup kami akan terus berlangsung dan hidup kami akan mengalami kelimpahan yang sesungguhnya, yang sejati ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tolong kami hidup dengan penuh pengharapan dan hidup penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang jauh daripada Tuhan pada hari ini. Terima kasih lagi Bapak, kami mohon bila kiranya masa Advent ini mempersiapkan hati kami untuk boleh menyambut Natal yang sejati penuh dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberikan bagi kami dan yang senantiasa diberikan melalui firman dan yang akan diberikan sekali lagi pada hari kemuliaan itu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.